Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Seluruh anggota dewan langsung menjadi serius tak kala Jo Dalsu menjelaskan bahwa perkumpulan mendadak ini untuk membahas pemberontakan Incheon yang dipimpin oleh Roman Dimitri. Tentu saja itu bukanlah permasalahan sepele, dan untuk menceritakan lebih detail Jo Dalsu pun meminta Tae Junmon untuk menjelaskannya. Nah, Tae Junmon pun menjelaskan seluruh awal mula kronologi dimulai dari pembantaian seluruh guild Red Moon. Tentunya yang disampaikan oleh Tae Junmon tidak sepenuhnya fakta. Ada bumbu-bumbu yang ia lebihkan dan seluruh kesalahan ia limpahkan kepada Roman Dimitri. Bahkan wajahnya yang dilukai oleh Roman Dimitri sebelumnya tidak ia obati dengan benar untuk menunjukkan kepada para dewan bahwa inilah yang dilakukan Roman kepadanya, orang dari kantor pusat. Mendengar penjelasan Tae Junmon, tentu saja seluruh anggota dewan langsung murka. Selama sejarah berdirinya pemerintahan Korea setelah bencana, tidak ada yang berani menyinggung atau bahkan menentang kantor pusat. Tapi kali ini ada salah satu wilayah yang berani bahkan sampai mendeklarasikan perang. Tapi ada satu permasalahan, walaupun setiap anggota dewan setuju untuk memusnahkan Incheon, yaitu permasalahan Roman Dimitri. Salah seorang anggota dewan memberikan sedikit pendapat. Jika benar Roman Dimitri adalah hunter peringkat S, maka mereka akan mengalami kerugian yang besar jika bertindak saat ini. Apalagi hari bencana juga akan segera tiba, dan itu malah akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi ibu kota. Anggota Dewan Jo Dalsu tentu saja sudah mempertimbangkan itu semua. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan seseorang yang bisa mengurus Incheon dan juga Roman Dimitri sekaligus. Ya, dia adalah penyihir berjas putih, hunter peringkat S pertama di Korea. Nah, penyihir berjas putih sendiri pertama kali muncul 20 tahun yang lalu saat bencana pertama terjadi. Kemunculannya yang begitu menakjubkan. Dengan sihirnya ia menghancurkan seluruh monster di Korea, dan saat itu pula ia pun dikenal sebagai hunter peringkat S pertama yang memiliki kekuatan menakjubkan. Jo Dalsu sangat yakin bahkan di antara peringkat S memiliki kesenjangan yang sangat besar, di mana ia sangat yakin penyihir berjas putih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Roman Dimitri. Jadi dengan bantuannya dan rasa keadilannya yang tinggi, Jo Dalsu yakin penyihir berjas putih bisa menaklukkan Incheon hanya dalam sekali jalan. Tapi penyihir berjas putih sama sekali tidak berkomentar. Ia hanya terdiam, dan di dalam hatinya nampaknya ia tidak ingin melakukan hal bodoh yang diinginkan oleh para dewan. Dan itu semua karena beberapa hari yang lalu dirinya menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Tepat setelah penyihir berjas putih melakukan pertukaran atau pembelajaran sihir di Amerika, ia pun mendapatkan kabar dari salah satu bawahannya, yaitu anggota kelompok 100 hari, kelompok penyihir di bawah naungan penyihir berjas putih. Itu juga yang membuat Jo Dalsu yakin dengan adanya penyihir berjas putih dan juga kelompok yang ia dirikan, yaitu 100 hari, akan mudah baginya untuk melenyapkan Incheon. Kembali lagi ke pembahasan. Bawahan penyihir berjas putih menerima sebuah permintaan dari pusat bahwa mereka diperintahkan untuk melenyapkan Incheon bersama seseorang yang bernama Roman Dimitri.
Mendengar namanya saja sudah membuat penyihir berjas putih gemetar. Itu membuat anggotanya heran. Ini pertama kalinya ia melihat penyihir berjas putih. Nampak begitu khawatir. Penyihir berjas putih sendiri sempat berpikir, Roman Dimitri, apakah ia orang yang sama? Tidak mungkin. Hari-hari ini, fenomena penerus dari Kekaisaran Dimitri terus saja bermunculan. Harusnya ia adalah salah satu penerus dari Dimitri. Tapi untuk memastikan itu semua, ia pun menuju Incheon dan melihatnya secara langsung. Apalagi ia juga mendapatkan kabar bahwa kala itu Roman Dimitri tengah melakukan pengasingan untuk menempa sebuah senjata. Pekerjaan yang begitu familiar dengan orang yang sangat ia ketahui. Dan alangkah terkejutnya penyihir berjas putih tak kalah memastikan bahwa memang benar orang yang harus ia singkirkan adalah Roman Dimitri yang ia sangat ketahui. Tentu saja itu membuat penyihir berjas putih ketakutan karena ternyata di kehidupannya yang lalu penyihir berjas putih adalah Kaisar Alexander. Ya, Kim Pak Sun. Lalu Alexander, bagaimana satu sosok memiliki dua kehidupan, bahkan mendapatkan kehidupan lainnya. Semua itu bermula tak kala ia dikalahkan oleh Roman Dimitri lalu ditinggalkan oleh Raja Iblis. Anehnya, kesadaran dari Alexander sama sekali tidak menghilang hingga pada akhirnya kesadarannya pun dibawa ke salah satu alam milik para dewa. Dan sang dewa pun menjelaskan bahwa Alexander tidak bisa mati dengan mudah karena ia telah melampaui kemampuan manusia. Lalu dewa pun memberikan kesempatan kepada Alexander dan memberikannya kutukan reinkarnasi, di mana ia akan terus bereinkarnasi sampai menebus seluruh dosa-dosanya saat menjadi Alexander. Hanya dengan itu saja ia bisa mati seperti layaknya manusia biasa. Dan setelahnya kesadarannya pun langsung beralih ke dunia baru, tepatnya di tubuh laki-laki berusia 9 tahun yang baru saja sekarat karena kecelakaan. Nah, pria itu adalah Park Min Wo, seorang yatim piatu yang tidak memiliki siapapun. Tapi untungnya karena Alexander sudah pernah menjalani dua kehidupan, tidak masalah baginya untuk menjadi sosok baru lainnya. Pada kehidupannya yang baru, Alexander ataupun Park Min Wo telah memiliki tujuan yang baru pula, mengakumulasi seluruh karma yang telah ia perbuat di kehidupannya yang lalu dengan cara berbuat baik sebanyak-banyaknya. Setelah ia berpindah tubuh, dewa meninggalkannya sebuah leontin. Ya, leontin itulah yang menunjukkan apakah Alexander ataupun Park Min Wo telah menjadi manusia yang baik. Tapi sayangnya setelah 20 tahun berlalu, walaupun ia telah melakukan berbagai macam kebaikan, tidak ada perubahan pada warna leontin tersebut. Hitam berarti Park Min Wo masih memiliki karakter buruk ataupun jahat. Putih itu berarti Park Min Wo telah berhasil menjadi sosok yang baik dan seluruh karmanya akan dihapuskan. Sebetulnya Park Min Wo sudah frustasi karena ia telah melakukan berbagai macam kebaikan tapi warnanya masih tidak berubah. Memang ada sedikit perubahan tapi masih terlihat berwarna hitam. Hingga suatu ketika hal tak terduga pun terjadi. Warna langit berubah lalu terdengar suara yang mengatasnamakan dirinya adalah yang mutlak. Ia akan menguji kekuatan manusia dengan memberikannya beberapa bencana. Dan saat itu pula monster yang entah dari mana muncul membanjiri seluruh Korea. Setiap orang langsung berlarian karena ketakutan, tapi tidak dengan Park Min Wo. Walaupun ia telah bereinkarnasi pada tubuh yang baru, tapi tetap Park Min Wo mempelajari sihir
seperti saat ia menjadi Alexander. Hanya saja Park Min-woo tidak menunjukkannya karena itu bukanlah hal yang wajar di dunia yang ia tempati saat ini. Akan tetapi saat bencana muncul, Park Min-woo sama sekali tidak segan menggunakan kekuatan sihir yang telah lama ia asah. Dan sejak saat itu pula Park Min-woo pun disebut sebagai penyihir berjas putih karena selama menyingkirkan seluruh monster pada hari bencana, Park Min-woo mengenakan jas putih dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.